Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Uma Mita. Video kali ini Uma akan membahas tentang stoikiometri. Tapi sebelum Uma melanjutkan, Uma meminta tolong kepada semuanya untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share ke kawan-kawan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Uma, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja tentang stoikiometri. Stoikiometri itu terbagi menjadi dua bagian besar. Ada hukum dasar kimia dan ada perhitungan kimia. Tetapi kali ini Uma akan membahas tentang perhitungan kimia. Oke. Nah, dalam perhitungan kimia itu nanti akan dibahas banyak hal di sini. Ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama ada ARMR, yang kedua ada konsep mol, yang selanjutnya ada komposisi kimia atau persen massa, yang selanjutnya menentukan rumus kimia zat, dan yang berikutnya reaksi pembatas, dan yang terakhir kita dapat menentukan rumus kimia hidrat. Jadi panjang ceritanya di sini, tapi kita mulai dengan AR dan MR. Oke, AR dan MR. AR dan MR, apa perbedaannya dan apa hubungannya? Uma akan jelaskan yang AR dulu ya. Nah, AR itu singkatan dari massa atom relatif. Atom ya, di sini kata kuncinya ya. Sedangkan MR itu massa molekul relatif. Jelas kalian sudah banyak yang tahu ya bahwa atom dan molekul itu berbeda. Kalau atom itu adalah zat tunggal ya, atom atau unsur itu adalah zat tunggal yang berdiri sendiri. Bisa Uma katakan bahwa dia masih jomblo. Tapi kalau molekul itu sama, zat tunggal juga, tapi dia sudah terdiri dari beberapa atom atau terdiri dari beberapa molekul. Molekulnya terdiri dari unsur ya, beberapa unsur ya. Unsurnya bisa sejenis, bisa beda jenis ya. Jadi itu perbedaan antara si atom dan si molekul. Nah, sekarang kita ke si AR dulu. Nah, kalian sudah belajar notasi atom atau notasi unsur. Nah, nih, Uma punya contoh unsur yang Uma punya ini unsur Zn. Unsur Zn itu namanya seng ya, atau nama lainnya adalah zinc. Nah, oke. Zn itu punya beberapa nomor penting, tapi yang paling penting dan paling sering disebut itu adalah nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu yang mana Uma? Nih kita lihat ya di pojok sini ya, 30. Nomor atom dari Zn itu 30. Sedangkan nomor massanya ini yang dikasih Uma bulat merah ini, yang Uma kurung ini sebesar 65,37. Nah, nomor massa ini bisa disebut juga sebagai massa atom relatif. Jadi, massa atom relatif itu dimiliki oleh Zn ini sebesar 65,37 ini berarti sama sama nomor massanya ya. Kalau Uma ibaratkan begini, kalau Uma ibaratkan siswa deh, kalau siswa itu di kelas kan punya nomor absen. Nah, si Zn ini juga punya nomor absen. Nomor absennya itu sama kayak nomor atom. Berarti nomor absennya nomor 30. Berarti Zn adalah unsur ke-30. Sedangkan siswa juga punya berat badan kan. Nah, si Zn juga punya berat badan nih ibaratnya. Sama berarti ini berat badannya adalah si AR atau massa atom relatif. Nah, Zn ini mendapatkan massa atom relatif ini bukan suka-suka Uma nih. Uma langsung tulis saja di sini 65,37. Ternyata ini berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan hasil fenomena yang ada di alam semesta. Jadi di alam semesta unsur Zn itu memiliki dua isotop ya, memiliki dua isotop yaitu ada Zn yang massanya 65. Nih, terus ada Zn yang massanya 66. Nah, selain punya massa, punya kelimpahan. Jadi Zn yang massanya 65 itu di alam semesta itu ada 60%.
Kalau Zn yang masanya 66 itu kelimpahannya di alam semesta itu 40%. Nah, dari data ada 2 data inilah bisa dicari AR dari si Zn itu sendiri. Nah, caranya bagaimana Uma? Caranya rumusnya mudah banget nih kita lihat ya. ARZN, nah ini karena contohnya ini unsur Zn makanya Uma tulis ARZN ya. Kalau seandainya contohnya besi berarti AR besi ya. ARZN sama dengan persen 1 kali massa 1 ditambah persen 2 kali massa 2. Nah, persen satunya terserah kalian mau persen satunya yang mana. Kalau Uma ini persen satunya yang ini ya, yang 60%. Uma jadikan 0,6 berarti sudah dibagi 100 ya. 0,6 dikali 65 ditambah 0,4 atau 40% ini ya dikali 66. Ini 66 ini adalah masanya yang ini nih. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya ARZN adalah 65,4. Nah, matching kan hasilnya dengan ini. Kalau 65,37 dibulatkan, itu juga hasilnya 65,4. Jadi, itulah yang namanya AR. Jadi, setiap atom atau setiap unsur punya massa atom relatif, punya AR masing-masing yang beda-beda. Dan AR bilangannya tidak selalu bulat ya. Bisa saja desimal nih, bisa aja pecahan ya, 65,37 atau 65,4. Tapi kalau nomor atom selalu bulat. Kenapa selalu bulat? Nah, sekarang ibaratkan nomor absen kalian semuanya kan bulat. Nomor absen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nggak ada kan nomor absen 7,5? Nah, itu ibaratnya. Jadi setiap atom atau setiap unsur punya dua nomor penting itu, nomor atom dan nomor massa atau massa atom relatif. Itu seputar AR. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya Uma dengan si MR itu? MR itu kan molekul nih. Kalau molekul kan sudah terdiri dari beberapa atom, bisa 2 atau bisa 3, bisa lebih banyak. Nah, sekarang caranya ternyata mencari MR itu mudah. MR adalah jumlah dari AR-AR. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jika diketahui ARZN 65,4, nah, dan ARCl itu 35,5, maka berapakah MR senyawa ZnCl2? Nah, kita perlu lihat senyawa ZnCl2 ini terdiri dari berapa unsur? Ada unsur Zn, ada unsur Cl. Nah, berarti ini namanya senyawa ya atau molekul ya. Ternyata cara mencari MR-nya itu mudah. Yang perlu kita pahami adalah jumlah si atom itu, Zn-nya kan jumlahnya ada 1 nih, Cl-nya jumlahnya ada 2. Nah, itu penting untuk menghitung si MR. Kita lihat cara menghitung MR-nya. Ternyata cara menghitung MrZnCl2 sama dengan 1 dikali ARZN. Uma, kenapa ARZN-nya ini dikali 1? Karena jumlah Zn-nya ada 1. Ditambah 2 dikali ARCl. Nah, kenapa Uma Cl-nya dikali 2? Ya, karena Cl-nya ada 2. Nah, kita sekarang tinggal masukkan data dari si ARZN sama data dari si ARCl. ARZN kan 65,4 dikali 1, 65,4 ditambah 2 kali 35,5. Setelah dihitung hasilnya 136,4. Nah, di sini satuannya adalah gram per mol. Jadi sama ya, MR dengan AR itu satuannya sama, gram per mol, gram per mol. Nah, itulah seputar AR dan MR dan hubungannya. Nah, sekarang kita perhatikan, Uma kok ada satuan yang baru sih? Kok kayaknya baru kenal sih? Nah, satuan yang baru kalian kenal yang mana coba yang tadi Uma sebutkan? Jelas ini mol. Nih, mol ini apa Uma? Kalau gram kita udah tahu, kalau mol belum tahu. Oke. Next berarti yang kedua atau yang B kita belajar konsep mol. Nah, kita lihat dulu definisi mol itu apa sih? Nah, satuan SI. Ternyata mol itu adalah satuan SI. Jadi mol itu bukan yang tempat kita untuk belanja ya Uma ya? Bukan yang itu. Kalau mol di kimia itu adalah merupakan satuan ya. Satuan SI atau satuan standar internasional yang menyatakan, ini yang perlu digarisbawahi, jumlah partikel. Jumlah partikel itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion dalam suatu zat. Nah, sekarang
besarnya satu mol itu sebanding dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro, oke. Nah, satu mol itu sebanding dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini nggak boleh diubah ya. Uma saya buat, nah, ubahlah dikit ya Uma ya. 10 pangkat 24, nggak boleh. Nah, kita lihat ya. Satu mol itu sebanding dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini nanti 6,02 kali 10 pangkat 23 ini kalian akan familiar, akan di luar kepala lah. Nah, ini namanya bilangan Avogadro, dilambangkan Na atau dilambangkan L ya. Ini satu mol sebanding dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang Uma punya contoh. Satu mol NH3. Satu mol NH3 sama dengan berapa partikelnya, jumlah partikelnya? Ya udah tinggal dikalikan aja. Satu mol NH3 berarti sama dengan 1 dikali bilangan Avogadro. Satuannya molekul NH3. Nah, kan mudah. Kalau seandainya di sini 2 mol, berarti dikali 2. 2 dikali bilangan Avogadro. Kalau ada 1000 mol, ya berarti 1000 dikali bilangan Avogadro. Ih, mudah banget kan? Lanjut. Tapi di sini kita perlu perhatikan. Kalau yang ditanya, ini kan yang ditanya NH3, 1 mol NH3. Kalau seandainya yang ditanyakan atom N aja, berarti di sini kita lihat ya, N-nya, atom N-nya itu jumlahnya ada 1, makanya dikali 1. Tapi kalau yang ditanyakan berapakah jumlah partikelnya atom H? Nah, ternyata caranya 3 dikali bilangan Avogadro. Kenapa dikali 3, Uma? Karena atom H-nya ada 3. Ini satuannya jadi berbeda ya. Kalau 1 mol NH3 satuannya molekul. Nah, kenapa molekul? Karena NH3 itu molekul. Tapi kalau yang ditanyakan N-nya doang, N-nya aja, satuannya atom. Tapi kalau yang ditanya H-nya doang atau H-nya aja, yang satuannya juga atom. Cuman jumlahnya aja yang beda nih, yang Uma kasih warna merah. Jadi itu yang namanya definisi mol. Nah, sekarang Uma apa sih kegunaan dari si mol ini? Luar biasa, Masya Allah. Kegunaannya sangat banyak. Kalau kita dalam perhitungan kimia, kita harus tahu tentang konsep mol. Nah, Uma abis ini ada punya sesuatu buat kalian. Uma, apa itu Uma? Kok pusing lihatnya? Oke, ini yang Uma sebut dengan jembatan mol. Jembatan itu apa Uma? Jembatan itu ya alat untuk menyeberang lah. Kalau kita dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya untuk nyebrang, untuk bisa nyebrang. Oke, kalau nggak ada jembatan kita bisa tenggelam misalnya begitu. Nah, di sini mol juga statusnya sebagai jembatan juga nih. Kita lihat ya, mol letaknya di tengah-tengah. Nah, ibaratnya Uma ini punya 4 pulau nih, ada 4 pulau. Ada pulau molaritas, ada pulau massa, ada pulau volume, ada pulau jumlah partikel. Nah, kalau mau nyebrang ke pulau-pulau ini harus melewati jembatan mol. Jadi gitu ceritanya. Kalau Uma ada di jumlah partikel, Uma kepengen ke massa, ya Uma nggak boleh lah, Uma harus melewati mol dulu. Nggak boleh langsung ke massa gitu. Ibaratnya begitu ya. Jadi ini cara membacanya adalah di bawah mall itu sebagai jembatan menjembatani 4 pulau ini. Nah, ceritanya begitu. Uma gimana nanti aplikasi dalam perhitungannya? Di sini kan ada rumus-rumusnya nih. Nih rumus-rumusnya nih. Untuk lebih jelasnya Uma kasih kalian 4 contoh. Kenapa harus 4 contoh Uma? Kan ada 4 pulau nih. Jadi Uma mau ngasih contoh kalian hubungan mol sama massa, hubungan mol dengan volume, hubungan mol dengan jumlah partikel, dan hubungan mol dengan molaritas. Oke. Nah, di sini ada catatan khusus untuk volume ya. Jadi volume itu bisa STP, bisa RTP, bisa volume gas ideal. Nanti lebih jelasnya kalau sudah masuk ke contoh soal, pasti udah maksud ya. Jadi volume itu tergantung pada saat diukurnya pada saat apa? Pada saat standar temperature and pressure atau STP, atau pada saat room temperature and pressure, atau pada saat dia berupa gas ideal. Nanti yang tenang aja ada contohnya. Contoh yang pertama, Uma mau ngasih contoh hubungan mol sama massa. Nih, dari mol sama ke pulau massa. Oke, ini rumusnya ya. Cara bacanya jadi begini. Kalau yang ditanya massa, berarti panahnya kan menuju massa nih, panahnya yang atas. Berarti rumusnya yang atas. Nih. Kalau yang ditanya mol, yang diketahui massa, berarti panahnya ke sana ke mol. Set. Berarti pakai rumus yang bawah. Gitu caranya. Nah, kita lihat contoh yang pertama.
Tentukan massa. Nah, berarti yang ditanya massa berarti sebelah sini dong. Kalau yang ditanya sebelah sini berarti panahnya kan yang atas nih, berarti rumusnya pakai yang atas. Oke, diketahui massa, sorry, tentukan massa dari 0,1 mol. 0,1 mol CONH2 dua kali. Nah, CONH2 dua kali ini adalah rumus kimia dari urea ya. Jadi kita suruh menentukan massanya si urea. Diketahui ARC, kita udah belajar AR tuh. ARC 12, ARO 16, ARN 14, dan ARH 1. Kalau ada AR, pasti kalian suruh nyari MR. Iya tahu Uma? Iyalah, kita lihat rumusnya. Rumusnya kan pakai rumus ini nih. M, ini massa ya. Massa sama dengan N kecil itu mol ya. Mol, ini lambang mol itu N kecil. Mol massa sama dengan mol dikali MR. Tuh kan kalian ujung-ujungnya suruh nyari MR kan? Oke, langkah pertama berarti nyari MR-nya dulu karena molnya udah diketahui nih 0,1 mol. Oke, nyari MR-nya. Kita lihat bahwa urea ini terdiri dari beberapa unsur. Unsurnya apa aja? Unsur C, unsur O, unsur N, unsur H. Jumlahnya ada 1, C-nya ada 1, O-nya ada 1, N-nya ini bukan ada 1, kita dikali dong sama 2. Nah, H-nya ada berapa? 2 dikali 2, berarti hanya ada 4. Nih jumlahnya udah nih, jumlah unsur. AR-nya dimasukkan 12, 16, 14, 1. Terus dikalikan jumlah unsur sama AR. Nah ketemu nih 12 kali 1, 12. Terusnya ini 2 kali 14, 24. Dan ini yang H 4 kali 1, 4. Di total semuanya inilah yang disebut MR-nya urea atau MR-nya CONH2 dua kali. Tuh sebesar 60 satuannya gram per mol. Nah, kalau MR-nya udah ketemu, molnya udah dikasih, massanya bisa dicari nggak? Iya bisa lah Uma. Jawab. Nah, massa sama dengan mol dikali MR dari si urea. Masukin 0,1 mol dikali 60 gram per mol. Nah, sekarang 0,1 dikali 60 kan 6. Sekarang ada satuan yang sama Uma yang bisa dicoret. Mol sama mol ini bisa dicoret Uma. Kalau kecoret berarti satuannya gram. Benar kan? Kalau massa kan satuannya gram. Itu contoh dari si hubungan mol sama hubungan massa. Uma masih punya 3 contoh lagi. Jangan khawatir. Oke, soal yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah hubungan mol sama volume. Oke. Nah, sekarang volume tadi perlu diperhatikan ya. Volume itu bisa STP, bisa RTP, bisa gas ideal. Kita lihat ciri-cirinya. Dari contoh soal ini. Tentukan volume. Nah, berarti yang ditanya yang bawah. Berarti pakai rumus yang sebelah kiri. Nih, karena yang ditanya adalah yang bawah. Kalau yang ditanya mol, berarti pakai yang sebelah kanan rumusnya nih. Tentukan volume larutan H2SO4 0,5 mol. Molnya diketahui ya. Pada suhu. Nih, suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm kenapa dikasih warna berbeda Uma? Karena ini adalah kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Ada catatan penting dari Uma. Nah, ternyata volume itu bisa standar temperature and pressure. Artinya volume itu diukur pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu pada saat apa Uma? Pada saat suhu, ini suhu temperatur ya. Pada saat suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya, pressure-nya 1 atm. Nah, besarnya volume STP itu besarnya 22,4 liter per mol. Kita matchingin sama soal. Soal itu suhunya berapa? 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Berarti ini adalah volume STP. Nah, kalau RTP kapan Uma? Kalau RTP pada saat suhunya 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Bedanya di suhu aja ya. Karena cirinya adalah room. Room itu kan ruangan. Suhu ruangan berapa? 25 derajat Celcius kan. Nah, sekarang bedanya di sini volumenya kalau STP itu 22,4, ini yang perlu digarisbawahi. STP 22,4 liter per mol, kalau RTP 24 liter per mol. Kalau gas ideal itu rumusnya beda lagi di sini, tapi kali ini Uma belum ngasih contoh gas ideal ya, masih STP aja dulu. Kita lihat, caranya mudah. Volume sama dengan mol dikali volume STP.
Nah, ini kan mudah nih. Molnya udah ketemu 0,5 mol. STP-nya, kita pilih STP-nya kan 22,4 liter per mol. Satuan mol dicoret, coret, coret. Nah, 0,5 dikali 22,4 berapa ketemunya? 11,2 liter. Mudah kan? Oke, berarti contoh yang ketiga. Uma lanjutkan. Sekarang contoh yang ketiga itu mol sama jumlah partikel. Jumlah partikel X ya lambangnya, X kecil ya. Kalau yang ditanya jumlah partikel pakai rumus yang bawah. Kalau yang ditanya mol pakai rumus yang atas. Gitu aja cara bacanya. Nah, sekarang kita lihat contohnya maunya apa, Uma? Kita lihat. Suatu sampel mengandung 5 mol. Nah, ini molnya udah diketahui. Pasti bukan mol yang ditanya, pasti jumlah partikelnya yang ditanya. Suatu sampel mengandung 5 mol besi murni. Besi itu nama lainnya kan ferum. Kalau ferum berarti namanya Fe ya. Yang ditanyakan ada dua, Uma. Yang ditanyakan adalah apa jenis partikel unsur besi. Jenis partikel, ingat jenis partikel ada yang molekul, ada yang atom, ada yang ion. Nah, nanti kita lihat si Fe ini bentuk partikelnya apa, jenis partikelnya. Yang kedua, kalian suruh menentukan berapa jumlah partikelnya dalam sampel tersebut. Nih, jumlah partikel berarti ini yang ditanya. Oke, kita jawab yang A aja dulu. Besi, sekarang Uma tanya sama kalian, besi ini di sini jomblo atau sudah berpasangan atau jomblo terus punya pangkat. Nah, Uma ini punya banyak istilah ya. Ada jomblo. Kalau jomblo artinya sendirian, unsur berdiri sendiri, jomblo. Kalau unsur berarti berarti jenis partikelnya adalah atom. Tapi kalau nanti ya, Uma punya istilah lagi, jomblo berpangkat. Jadi sendirian tapi punya pangkat. Berarti itu namanya ion. Nah, kalau sudah berikatan itu berarti sudah molekul atau senyawa. Oke ya, ini jelas ya. Nah, sekarang yang B. Jumlah partikel Fe dalam 5 mol besi murni. Ini kan rumusnya mudah nih. X sama dengan N ini mol ya, dikali bilangan Avogadro. Kayak tadi contoh yang pertama tuh kayak definisi mol tadi kan ya. N sama dengan kali bilangan Avogadro. Molnya ada berapa? 5, Uma. Bilangan Avogadro selalu ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Satuannya partikel per mol. Molnya boleh dicoret ya. Coret, coret. 5 kali 6,02 itu kan 30,1. Ini Pak masukkan ke sini 10 pangkat 23. Nah, molnya kan kecoret tinggal partikel ya. Nah, partikelnya kan kita sudah tahu partikelnya atom, berarti ganti dengan atom. Kalau partikelnya ternyata molekul, berarti ganti dengan molekul. Kalau partikelnya jenisnya ion, berarti di sini satuannya ion. Ih, mudah banget. Ternyata tinggal satu soal lagi, Uma. Oke, kita lihat ya. Soal yang keempat itu hubungan siapa, Uma? Ya berarti hubungan sama yang molaritas. Kan tadi ada 4 pulau. Pulau massa, pulau volume, pulau jumlah partikel sudah terlampaui. Nah, sekarang tinggal pulau molaritas. Mudah banget. Nih kita lihat ya, berapakah jumlah mol? Nah, kali ini yang ditanya mol, Uma. Yang ditanya yang bawah berarti pakai rumus yang ini berarti. Kalau yang ditanya molaritas berarti pakai rumus yang kanan. Kalau ditanya mol berarti ke bawah tujuannya pakai yang kiri ya. Berapakah jumlah mol zat? Jumlah mol zat yang terkandung dalam 500 ml larutan NaCl 0,2 molar. M gede ini dibaca molar gitu ya. Oke. Nah, sekarang rumusnya kan ini. Mol N kecil sama dengan molaritas M gede dikali volume. Nah, ini kan volumenya udah ada 500 ml. Molarnya ada 0,2 ya berarti tinggal dikalikan saja loh. Tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa kalau mol jodohnya harus sama liter. Kita ubah dulu berarti ya. Kita ubah dulu yang 500 ml itu menjadi liter. Nah, kita lihat. Jawaban. N sama dengan M dikali V. M-nya kita masukkan 0,2 molar dikalikan 0,5 liter. Uma kok ini berubah, Uma? Ya iya, kan tadi Uma bilang bahwa harus diubah menjadi liter ya. 500 ml itu kan 0,5 liter. Nah, sekarang ternyata molaritas, molar ini M gede, itu sama dengan mol per liter ya. Jadi boleh kalian tulis M gede aja, boleh. Boleh kalian tulis mol per liter, boleh. Nah, kenapa ini Uma ubah jadi mol per liter? Supaya matching ada liter-liternya. Nanti kan bisa kecoret liternya. Kita lihat ya, 0,2 mol per liter dikali 0,5 liter.
Nah, liternya kan kecoret, sehingga 0,2 dikali 0,5, 0,1 tinggal mol. Nah, gitu aja ternyata perhitungan kimia itu ternyata tidak sulit. Yang penting kita paham, kita mengerti, terus kita harus, tahu bahwa apa yang diketahui dan apa yang ditanya dan harus apakan itu rumusnya. Oke, jadi cukup sekian untuk, perhitungan kimia part 1. Nanti ada perhitungan kimia yang lebih susah lagi. Kan kita baru membahas ARMR dan konsep mol. Akan dibahas lagi nanti materi yang berikutnya. Jangan kemana mana tetap di rumah aja. Terima kasih dari Uma. Terus Uma mau pesen nih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih dari Uma. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.